Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma fis samawati, alhamdulillah ma fil ard, alhamdulillah ma bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin rahimakumullah, para sahabat, teman, jamaah, muridin, Bapak Ibu sekalian, seizin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin di pagi hari ini, meneruskan tentang fasal tahapan al-arifur rafi' sa'ida wal masaib, yaitu penggoda-penggoda dalam hal ibadah kita. Dan penggoda yang dimaksud salah satunya harus dihadapi dengan sabar. Kira gitu, karena tidak mungkin orang itu selalu dalam keadaan lempeng, pasti ada ujian, ada hambatan, ada tantangan, dan diantaranya kunci menghadapi itu semua adalah sabar. Sabar kemarin kita sudah bahas ada 10 manfaat sabar, diantaranya saya nggak usah baca semuanya. Yang ke-8, orang yang sabar itu ad-darajatul ula fil jannah. Orang yang sabar itu akan mendapatkan tempat surga yang tinggi, yang mulia di dalam surga. Ulaika yahzaunal ghurfata bima sabaru. Orang yang sabar nanti balasannya di surga itu adalah derajat yang tinggi. Yang ke-9, wa min hal karomah wal azimah. Orang sabar akan mendapatkan karomah. Jadi karomah itu tidak usah dicari, dia akan datang sendiri kalau sabar. Ya, sabar diuji anak, sabar diuji suami, sabar diuji istri, sabar diuji anak buah. Sabar, jangan pernah melakukan perlawanan apapun. Sabar difitnah, maka apapun orang seperti ini adalah akan mendapatkan al-karamah. Al-karamatu khairun min al-fil, al-istiqomatu khairun min al-fil karamah. Karamah itu karena keistiqoman seseorang yang sabar, itulah dia akan mendapatkan karamah. Yang ke-10, wa minha thawaba bila wajatillah nihayah. Maka seseorang yang akan sabar akan mendapatkan pahala yang tiada batas akhirnya. Semua serba akan mendapatkan kenikmatan. Dalilnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Itu kemarin. Nah, mari kita lanjutkan para salikin rahimakumullah ya. Dan mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa subhanahu min ilahin sayyidin majidin ma akramahu wa kullun hadhil karamah fid dunya wal akhirah. Orang yang sabar mendapatkan 10 kelebihan orang sabar tadi diberikan oleh Allah
yang maha suci, Allah yang maha mulia, ma akramahu wa kullu hadhil karamah, dan setiap keluhuran kemuliaan itu diberikan kepada orang sabar itu fit dunya wal akhirah. Di dunia kalau diuji tidak sabar, ya apa yang menjadi tugasnya nggak akan selesai. Kalau orang difitnah membalas lebih kejam, itu berarti orang nggak sabar, dia nggak akan mendapatkan karomah fit dunya. Nah, kalau orang sabar, wali-wali itu sabar, makan tidak ada sabar, dimarahin istri sabar, dimarahin suami sabar. Mereka rata-rata ahli dzikir dan ahli Quran. Semua wali itu ahli dzikir, ahli Quran. Dia sabar di tengah kekurangan, maka dia mendapatkan karomah fit dunya wal akhirah. Yu'tiha 'abdahu 'ala sabrin sa'atin, dia berikan semua kepada hamba-hambanya itu ya atas kesabaran ya, sesaat, padahal di dunia kan sebentar. Orang kekurangan sedikit aja di dunia itu sudah ngerowek, sudah berundel, padahal di dunia itu manzilatun tempat singgah saja. Tapi manusia nggak sabar, nggak punya duit, nggak sabar, difitnah, nggak sabar, melawan, protes. Nah, ini tidak akan mendapatkan karomah fid dunya wal akhirah. Wa banalaka anna khairat dunya wal akhirah fis sabr. Artinya kesabaran itu jelas bagi kita sebuah khairan, kebaikan ad-dunya di dunia wal akhirah. Kenapa? Dari mana? Wa huwa fis sabr. Semua itu didapatkan dengan sabar. Bapak sekalian, ini yang pegawai negeri ya, udah 4 tahun mestinya naik pangkat, tidak naik pangkat, sabar saja. Nggak usah ngomso, nggak usah nyogok, nggak usah bingung, itu nggak barokah nanti jabatannya. Terus berjalan saja sebagaimana mestinya dan mohon pada Allah saja. Nggak usah sabet sono, sabet sini, fitnah sana, fitnah sini, hanya ingin mendapatkan jabatan itu. Pasti tidak berkah. Nah, dengan demikian ma'u'tiya hadun min ata'i khairin aw sa'a min as-sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diberikan kepada seseorang pun berupa pemberian kebaikan yang luas kecuali daripada sabar. Hadis Rasulullah sangat benar. Bapak Ibu sekalian, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dan diceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, jami'u khairul mu'minin fi sabrin sa'atin wahidatin. Seluruh kebaikan orang yang beriman itu terdapat di dalam kesabaran satu saat saja. Diuji satu momen sabar, difitnah sabar. Allah, bahasanya orang Jawa, Gusti Allah mboten sari. Allah tidak tidur. Tahu bagi orang yang menfitnah, tahu orang yang menjelek-jelekan orang itu, Allah tahu, dan itu akan kembali kepada seseorang itu. Allah Maha Adil. Jadi Gusti Allah mboten supe, Gusti Allah mboten sari. Allah tidak lupa dan Allah tidak tidur, sehingga apa yang dilakukan orang lain terhadap kita Allah tahu. Nah, karena itu kita harus sabar. Nah, walaqad ahsana qail, dan diberikan ada satu syair yang menyebutkan seperti ini. As-sabru miftahu ma yurja wa kullu khairin bihi yakun.
Sabar adalah kunci segala, mayurja dengan yang diharapkan, mau naik pangkat sabar, mau ujian sabar, mau golek duit sabar, difitnah sabar. Wa kullu khairin bihi yakun, dan setiap kebaikan itu hanya dengan sabar yakun terwujud. Jadi mau naik pangkat, kita naik pangkat, kita mengerjakan sesuatu, nggak sabar, nggak jadi. Banyak orang kepleset karena nggak sabar. Usia 40 maunya sudah eselon 1. Ya gimana? Kan nyogok kepada menterinya. Udah nggak berkah. Dan ujungnya banyak eselon 1 berurusan dengan penegak hukum karena ketidaksabaran. Kalau sudah waktunya tidak akan lari. Bapak Ibu sekalian, pagi hari bayang-bayang kita di mana? Matahari dari timur, bayang-bayang kita di barat. Bayang-bayang itu, keinginan itu kalau kita kejar, kalau tidak waktunya tetap di depan kita dan tidak akan pernah kita capai. Tapi kalau sudah tengah hari, antara bayang-bayang dengan diri kita itu menyatu, otomatis itu sudah kehendak Allah. Jadi yang sabar dalam urusan dunia, ya istilahnya gitu. Kalau sudah sabar itu pada waktunya. Baca wong Jawa itu wis tau lele, engko wis teko waktune wis oleh-oleh. Jadi kan gitu kan, orang tua itu kan kita bagus ya, wis tau lele sing sabar. Engko wis ono waktune. Ndak orang itu semua jadi ketua umum selama hidup, enggak, mesti ada waktunya. Adalah. Masa orang nek dhuwur terus, saatnya tertiba gitu. Jadi enggak usah ngongso. Ini syair berikutnya, fasbir wa in talatil layali farubbama amkanal khurun. Maka bersabarlah meski terasa lama di dalam malam itu. Farubbama amkanal khurun, maka dapat Anda bisa mengendalikan makhluk-makhluk yang dekil itu. Ini maksudnya ya. Farubbama amkanal khurun, yaitu jaluk nek Gusti Allah, difitnah sholat malam, sholat hajat, duwe karep sholat hajat, ada niat sholat hajat, datang. Orang-orang yang fitnah minta saja pada Allah, tapi jangan kita minta ya Allah itu telah menfitnah saya, tolong hancurkan, enggak usah. Ya Allah bentengi saya, jaga saya, Engkau lebih tahu. Cukup. Jangan pernah mengatakan hancurkan orang itu. No, jangan. Allah lebih tahu. Syaratnya apa? Wa in tolatil lail, kamu harus sholat malam, zikir malam, menghadapi sesuatu itu, nangislah kepada Allah, karena Allah akan mencari melalui malaikatnya, aina su'ali, mana ini anak buah saya, hamba saya yang minta ini mana? Kok nggak ada ya ada yang minta malam kepada melungker semua ini. Nah, gitu. Jangan pernah takut hidup malam hari berzikir, malam hari sholat malam. Oke ya, saya lanjutkan syairnya berikutnya. Warubbama nila bistibari makila hayhata la yakun, dan terkadang teraih dengan tersabar apa yang katanya jauh sekali itu, maka akan tetap terwujud meskipun kayaknya tidak mungkin menjadi mungkin karena kita sabar, karena kita mohon pada Allah di malam hari. Ada syair lagi menyebutkan sobatu wa kana sabru minni sajiyatan wa hasbuka annallahi asna ala sabr. Aku telah bersabar dan sabar dari diriku adalah karakterku, dan cukup bagimu bahwa Allah telah memuji atas kesabaran. Nggak ada orang yang tidak bersabar, yang tidak diuji itu mboten wonten. Sedanten dipun uji. Jadi apa saja diuji, sugih ya diuji, ndak duwe ya diuji, jadi pejabat juga diuji, jadi rakyat biasa diuji.
Sing penting sabar. Sa'asbiru hatta yahkumallahu bainana fa imma ila yusrin wa imma ila usrin. Pasti kalau Anda bersabar hingga Allah memastikan di antara kita, karena Allah innallaha ma'ana. Ya, innallaha aqrab min hablil warid. Karena Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada bersama kita dimanapun kita berada. Ini apa? Muraqabah. Makomnya muraqabah, kita dalam pengendalian Allah dan mendapat rengkuhan dari Allah. Maka dengan demikian, fa imma ila yusrin wa imma ila usrin, karena itulah hidup menjadi mudah dan bisa jadi kesukaran itu bisa kita selesaikan dengan sabar. Ya Bapak sekalian, fa'alika bi'idami hadil khoslah as-sarifah al-mahmudah. Maka dengan demikian wahai ayyuhal jamaah, kita semua diingatkan oleh Imam Ghazali, fa'alaika bi'idami hadil khoslah, maka wajib bagimu merengkuh keuntungan ini as-sarifah, dan perilaku yang mulia ini al-mahmudah, perilaku yang terpuji. Wa badlil majhudun fiha, maka dengan demikian mengerahkan kita segala kemampuan untuk menuju kesabaran itu. Ibu saya mengatakan, Lele, sabar itu nggak ono ijazah, nggak ono kelas, sampai wafat juga diuji. Wong tua diuji anake, wong tua sik diuji kadang-kala putune sik njaluk bae, kadang-kala kan gitu kan. Oh renek, nggak ada berhenti, tidak akan berhenti ujian itu sampai kita wafat. Kuncinya apa? Sabar. Takun minal faizina wallahu ta'ala waliyun taufik. Maka dengan kesabaran itu niscaya engkau menjadi tergolong orang yang beruntung. Kenapa? Waliyun taufik, karena pertolongan dari Allah. Ya. Sekarang kita lanjutkan, itu betapa pentingnya sabar. Fa in qulta fa ma haqiqatus sabr wa hukmuhu. Kalau ditanya tentang apa hakikat sabar, wa hukmuhu, dan apa hukumnya, fa'lam anna lafdhatus sabri min tariqil lughah al-habsu, qala wa ta'ala wasbiru nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, al-ayat. Jadi yang disebut dengan sabar, ketahuilah bahwa kesabaran adalah tentang dari segi fitorikil lughah, dari segi pengertian lughah itu nahan. Min tarikil lughah, jadi penahanan, kita nahan. Ya, karena itu mengapa orang yang takwa itu adalah wal afi min ghaib wal afina annas. Seorang yang disebut takwa adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu amarahnya dan maha pengampun terhadap manusia-manusia lain. Menfitnah tak ngoros, mau dihina nggak peduli, mau dilecehkan, oh nggak apa-apa. Nah itu berarti itu apa? Wal afina aninnas, dia pemaaf segala terhadap semua manusia. Inilah yang namanya dalam bahasanya menahan. Itu adalah kata kuncinya sabar. Dan Rasulullah dan Allah SWT berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Maka ihbis nafsaka ma'hum, maksudnya adalah tahan dirimu bersama mereka. Artinya yang menyeru jalan Allah itu harus kita ikuti, ya. Dan itu adalah cara kita bersabar di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kami lanjutkan Bapak sekalian. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa inna ma yusafullahu ta'ala bis-sabri
ala makna habsihil adaba 'anil muslimin fala yu'ajiluhum bihi. Wa inna man syalla ta'ala sabirin, sesungguhnya Allah yang mensifatkan dirinya, Allah itu kan maha sabar ya. Dan dengan maha sabar bisabr, dengan sabar, ala makna hasbi adabi anil muslimin, berdasarkan pengertian Allah menahan siksa terhadap orang-orang yang berdosa. Allah juga sabar. Kalau membentuk kita tiap hari dibentuk, dihajar oleh Allah, karena setiap hari kita maksiat. Pukul sana ya, menurut guru saya, manusia itu kan ada topengnya. Topengnya diberi oleh Allah. Coba topeng saya itu dibuka, Bapak akan tahu bagaimana saya marah. Artinya marah, gaya marahnya saya. Bagaimana ada masalah saya dengan keluarga. Lama-lama malu. Panjenengan juga segitu. Bagaimana jadi guru, dosen, nggak pernah masuk, katakan hanya absensi misalkan. Ini gimana sih mau absen tok, ya, tapi nggak ngajar, ngasih tugas tok tapi nggak ngajar misalkan. Pegawai negeri juga gitu, maunya absen pagi sore pulang tapi nggak ngerjain. Kalau dibuka oleh Allah, malu kita. Lah itulah kesabaran Allah atas umatnya, membentengi, menutupi semua kesalahan manusia di hadapan manusia lain. Ini cara Allah untuk mencintai kita. Kalau Allah jelas mengetahui bahwa umatnya banyak dosa ditutupi, loh, menungso itu loh, senengannya kok buka-buka aibnya orang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita harus betul-betul bersabar. Fala yu'ajiluhum, maka Allah tidak mencegerakan kepadanya mereka itu siksanya. Nanti aja, dan di akhirat, di dunia tak sayangi saya. Nah, kira-kira kan gitu kan? Tsummal makna alladzi wa min masa'il qalbi sumiya sabron. Selanjutnya makna kesabaran yang merupakan tergolong dari tindakan hati itu adalah sabar. Dari sabar itu bukan tidak saja tangannya ganti memukul, tetapi hatinya juga dikendalikan agar tetap mempunyai niat yang baik terhadap sesama manusia. Pengertian sabar juga gitu. Li'annahu hasbun nafsi ala anil khazan anil jaza'i, karena sesungguhnya kesabaran itu adalah menahan diri dari kecemasan. Ya. Wal jaza'u fima qalahul ulama adzikru istarabika fisida. Dan kecemasan menurut pendapat ulama adalah teringat atas ketidakstabilan atas kesukaan kita. Susah dicerita-ceritakan, itu juga nggak sabar. Jangan naik Gusti Allah. Jadi jangan tunjukkan kita itu susah. Berarti kita ketidakstabilan psikologi kita tunjukkan, itu juga nggak sabar. Ya. Jalur ini Gusti Allah. Wakila bal iradatul khuruji 'anil sidati bil hukmi wasabru tarkuhu, maka akan tetapi kecemasan ada keinginan dari keluar kesusahan itu yang pasti. Artinya sabar itu bisa mengeluarkan dari kesusahan kita, wasabru tarkuhu, karena kesabaran itu akan meninggalkan semua kecemasan. Wa hisnus sabri dzikru miqdari sitati wa waqtiha. Benteng kesabaran adalah mengingat ukuran kesusahan dan waktunya. Jadi dengan demikian kita harus membentengi diri, ya, tidak usah mengingat-ingat masalah, semua dikembalikan Gusti Allah, dibentengi itu, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Wa innaha la tajidu lan takus wala taqaddam wala ta'akhkhar. Karena apa? Sesungguhnya hal itu, masalah, kalau kita tidak sabar, maka dia apa? La tazidu wala tanqus. Kesabaran ujian Allah itu tidak akan berkurang dan tidak bisa diujikan. Wala ta'akhkhar, wala taqaddam wala ta'akhkhar, dan juga tidak diajukan dan tidak diakhirkan.
piye-piye panjenengan sedanten, saya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jenengan juga sudah ditentukan jadi guru, jadi pegawai negeri, jadi pegawai BUMN, jadi dosen, jadi ini sudahlah. Gusti Allah sudah menentukan. Yang penting kita ikhtiar sehari-hari saja. Tidak usah gayuh singrat yang nggak mampu, yang bukan menjadi bidang kita sehari-hari. Sehari-hari kita jalanin saja, ya. Wala fa'idatu fil jaza'i bal fihi dararu wal khadar, dan tidak ada manfaat dalam kecemasan, bahkan di dalamnya terhadap bahaya dan ancaman kalau orang itu cemas terus menjadi tidak jeli, tidak menjadi cermat. Wa hisnu hadzal hisni dzikru husni ibadillahi ta'ala wa karimat dzufri fi dzalika latahi, dan kubu benteng kesabaran adalah mengingat bagusnya terhadap balasan Allah. Sudah sabar, disabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya Allah, panjenengan Maha sabar nanti. Allah yang tahu deh, saya sabar saja. Diapa-apain saja Allah, diapa-apain oleh manusia saya sabar. Nah, gitu kan? Nah, itu bisa pasrahkan Gusti Allah. Wa karim tufri fi dzalika ladahi, dan mulianya Allah itu disimpan dulu dalam kesabaran itu di sisinya, nanti akan dipetok, akan diambil di dalam surga, di dalam akhirat nanti. Fahadhihi hadi wabillahi taufik. Demikianlah keterangan dari apa? Aridir Rabi. Arid yaitu tentang penggoda-penggoda kita di dalam beribadah, salah satunya tidak sabar. Nah, karena itu penggoda itu, ya, satu jawabannya adalah kita harus sabar. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.